Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan Yesus, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-14. Mulai dengan ayat yang ke-15, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan berikan kepada hamba dan kami anak-anak-Mu. Kau berkati hari-hari kami, Kau jadikan kami berkat. Bekerjalah di dalam diri kami Bapa, perbaharuilah anak-Mu dari waktu ke waktu di dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau berkarya melalui kami. Engkau pakai kami untuk memuliakan-Mu Bapa. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat surgawi-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 saya akan melanjutkan mulai dengan ayat yang ke-15 ya. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di saat di masa-masa paling terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, bukti jikalau murid-murid Yesus mengasihi Yesus adalah jikalau murid-murid Yesus menuruti segala perintah Yesus. Tentunya murid-murid Yesus tidak bisa dengan sempurna, tetapi setidak-tidaknya mereka memiliki komitmen dan berusaha menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Lain halnya dengan mereka yang mengaku mengasihi Yesus, mengaku mau menuruti segala perintah Yesus, tetapi di dalam kenyataannya seringkali tidak memikirkan perintah Yesus. Itu berbeda, saudara ya. Halnya sebetulnya sama juga dengan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Nanti bukti saya dan saudara sebagai orang Kristen kepada Tuhan Yesus itu bukan kartu anggota gereja kita. Itu bukan persembahan kita. Itu bukan pelayanan-pelayanan yang kita pegang di dalam gereja. Itu semua akan mendukung ya. Tetapi lebih daripada semuanya, jikalau saya dan saudara benar-benar berkomitmen menuruti segala perintah Yesus. Susah sekali saudara. Sulit sekali. Sulit sekali, bahkan saya bisa katakan tidak mungkin bagi seorang yang sudah mengaku Kristen pun tanpa mau mematikan dagingnya, tanpa mau hidup 100% berkomitmen untuk Kristus bisa menuruti segala perintah Yesus. Terkadang seperti saya, mungkin yang lain, hamba Tuhan berkhotbah berapi-api. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah Yesus. Sedangkan saya sendiri juga bergumul bagaimana dari hari ke hari berusaha mencoba mengikuti perintah Yesus. Demikian juga Anda, saya yakin juga bergumul.
mengikuti perintah Yesus itu tidak mudah. Tidak mudah meskipun kita sudah berkomitmen. Tetapi puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Dia sudah kembali ke surga, pergi ke tempat di mana Bapa berada, seperti dikatakan di awal dari ayat 14. Dia kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dan dia akan kembali lagi. Dan sementara dia pergi, dia sudah memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, yang sudah tinggal pada diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu ada di dalam diri saya. Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Dan disitulah sebetulnya Yesus akan memampukan saya dan saudara untuk belajar bertumbuh mengikuti segala perintah Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara mau mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, ya. Merombak, merubah, merestorasi apa yang perlu, ya. Meruntuhkan apa yang perlu diruntuhkan, ya. Memporak-porandakan apa yang perlu diporak-porandakan. Bahkan kalau perlu dibuat sejajar kembali sama dengan tanah, mulai dari nol, agar saya dan saudara lebih nantinya mudah dibangun oleh Allah di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya. Daripada kita tidak diruntuhkan, tetapi ada bagian yang sudah infeksi, yang sudah karatan atau dimakan rayap, ya istilahnya. Tidak diruntuhkan itu akan ganggu pertumbuhan. Untuk mengasihi Tuhan itu tidak mungkin kalau saya dan saudara tidak menyerahkan diri kita untuk dipimpin dan dikuasai, diajar, dituntun, dan diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Satu hal yang sangat mustahil untuk kita bisa bertumbuh. Ya, kembali buktinya nanti diri saya, buktinya diri saudara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita menilai, mengukur diri kita sendiri dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Apakah kita mengalami pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani itu akan kita ketahui dengan bagaimana saya dan saudara akan bertumbuh. Tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, ya. Tambah menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Atau tetap jadi bayi, bahkan sampai matinya pun akan tetap jadi bayi, gitu ya istilahnya, ya. Sehingga di situ saudara, sebenarnya saya dan saudara akan tinggal di dalam pertolongan Tuhan melalui kerja kuasa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang mana dunia ini tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat melihat Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, tetapi saya dan saudara mengenal Dia. Apakah Anda sebagai orang Kristen tahu dan mengenal jikalau Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam diri Anda? Jikalau Roh Kudus itu menyertai Anda, dan jikalau Roh Kudus itu adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Sehingga meskipun Yesus saat itu sudah meninggalkan murid-muridnya, tetapi Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian sebagai yatim piatu. Dia pergi, tetapi Dia memberikan Roh Kudus.
Sehingga sebenarnya saat ini saya dan saudara sebagai orang Kristen juga tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Mungkin Anda di masa-masa tertentu, di masa-masa sulit, di masa-masa penuh dengan penderitaan Anda merasa kesepian, hanya sendiri. Sebetulnya sebagai orang Kristen Anda tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Tuhan Yesus sendiri sudah dengan jelas memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya, di antaranya saya dan saudara. Sehingga sebenarnya saya dan saudara tidak pernah sendiri. Itu daging kita yang berkata kepada kita, kalau Anda sendiri, kalau saya sendiri, tidak pernah. Sehingga kalau Anda merasa kesepian saat ini, sebenarnya Anda tidak kesepian. Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan Anda. Siap menghibur Anda, siap menolong Anda, siap menuntun Anda. Bahkan siap untuk mengajar Anda untuk hidup di dalam kebenaran, yang mana dunia ini tidak dapat mengenalnya. Dan salah satu tandanya sebagai orang Kristen yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, akan hidup di dalam kebenaran. Bukan di saat-saat tertentu, di saat-saat ibadah tertentu, nangis-nangis ya tentang Roh Kudus, tetapi kalau sudah pulang ya sama, kembali kepada kehidupan duniawi. Tidak demikian. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita itu tetap sama, baik Anda di gereja, baik Anda di persekutuan, baik Anda di rumah, baik Anda di kamar sendiri, akan memiliki ciri yang sama, yaitu Roh kebenaran. Dan biarlah Roh kebenaran itu menguasai saya, menguasai Anda, dan akan menuntun kita, memperbaharui kita untuk hidup dibenarkan Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga kembali, jikalau saya dan saudara mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama membuktikan ucapan mulut kita, ucapan bibir kita, dengan perbuatan yang menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Kita akan bersedia bertumbuh di dalam pimpinan, di dalam kuasa, di dalam kekuatan, dan di dalam pengajaran Roh Kudus, Roh kebenaran. Sehingga kita akan melihat perubahan, perbedaan, bahkan keluarga kita akan menyaksikan jikalau Anda akan berubah karena Roh kebenaran itu Anda persilahkan berkuasa atas hidup Anda. Ya. Keluarga Anda akan melihat sesuatu perubahan yang baru. Teman-teman Anda juga demikian, bahkan akhirnya Anda akan meninggalkan teman-teman Anda yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan Tuhan. Dan Anda harus siap juga kalau Anda akan dikucilkan oleh mereka, karena Anda tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang dan kebenaran, karena Roh kebenaran itu sendiri telah tinggal dan menguasai hidup Anda. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tinggal sesaat lagi, saat itu Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dunia ini tidak akan melihat Yesus lagi. Yesus telah menyatakan kepada dunia, tetapi rata-rata isi daripada dunia yang pernah menyaksikan dia menolak dia. Dan Yesus akan segera mati, dibangkitkan, naik ke sorga, dan mereka tidak akan bertemu dengan Yesus lagi.
Tetapi murid-murid Yesus akan tetap melihat Yesus karena Yesus hidup. Yesus tetap bersama-sama dengan murid-muridnya meskipun Yesus secara tubuh tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Roh Kristus tinggal di dalam murid-murid Kristus. Adakah saat ini kembali saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, merasakan jikalau Kristus itu hidup? Ya, saat ini juga. Saat ini juga. Jikalau Kristus itu hidup di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, dan Kristus itu mau berkuasa, mau membuat kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, pengetahuan, dan perbuatan kita, sesuai yang Yesus sudah ajarkan, sesuai yang sudah dicatat oleh Alkitab. Apakah Anda merasakan hal itu jikalau Yesus hidup? Yesus mengatakan di ayat yang ke-19 ini, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saya hidup, Tuhan Yesus hidup di dalam diri saya. Anda hidup, Tuhan Yesus hidup di dalam diri Anda. Apakah Anda menyadari akan hal itu? Kalau iya, biarkan Yesus berkuasa dan hidup di dalam diri Anda. Biarkan Roh Kristus itu mengajar kita. Ayat 20, pada waktu itulah kamu harus tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sehingga kembali diulang di sini, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Orang yang tanda kutip Kristen, yang melakukan perintah Tuhan Yesus, dialah sebenarnya yang mengasihi Tuhan Yesus. Dialah yang mengasihi Tuhan Yesus. Sama halnya dengan pendeta, hamba Tuhan, pastor, penginjil, dan sebagainya, ya, guru sekolah minggu, ya, guru pemuda. Hanya mereka yang melakukan perintah Tuhan Yesus, mereka adalah yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Jabatan pelayanan seharusnya menunjukkan kualitas kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menjadi jaminan. Kalau Anda pendeta, pastor, penginjil, majelis, guru sekolah minggu, guru pemuda, dan sebagainya, biarlah mari kita membuktikan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan Yesus. Jangan hanya kita bangga dengan jabatan kita, karena tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam jabatan pelayanan kita. Itu hanya anugerah dari Tuhan yang harus kita sadari. Kita di dalam jabatan itu kita dipanggil untuk menjadi contoh yang lebih, seperti menyerupai lebih kepada Yesus, bukan kepada dunia ini. Bukan kepada dunia ini. Yudas yang bukan Iskariot, jadi ada Yudas yang lain, ya. Di Alkitab ini juga dicatat ada kitab Yudas yang pendek, itulah dia yang menulis kitab Yudas. Berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami pun akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Mengapa
Mengapa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Yesus telah menyatakannya kepada dunia, dunia telah menolak Yesus. Yesus datang kepada miliknya sendiri menolak Yesus. Tetapi bagi setiap manusia yang percaya, dia diberikan kuasa oleh Allah menjadi anak-anak yang diadopsi oleh Allah dengan dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Dia inilah yang akan bisa melihat Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau Yesus adalah Mesias, Juru Selamat bagi manusia. Jikalau Yesus adalah Tuhan bagi kita yang percaya, yang meninggikan namanya, yang melakukan perintahnya, yang membuktikan kasih kita kepada Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi dengan menuruti, melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa tidak mengenal aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau saudara perhatikan di ayat di atas sebelumnya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Allah Tritunggal itu diam bersama saya dan saudara dan setiap orang percaya. Tetapi kita juga harus membuktikan kalau saya dan Anda mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti firman-firman-Nya. Karena firman-firman yang Tuhan Yesus katakan itu datangnya dari Allah Bapa yang mengutus Yesus. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi kembali Tuhan Yesus mengingatkan mereka, selagi aku berada dengan kamu, sebentar lagi aku tidak ada lagi dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setelah Yesus pergi, Roh Kudus akan mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, pernah ajarkan. Dan apa yang pernah dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sudah dibukukan di dalam Alkitab ini. Sehingga saya dan saudara, sama dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu, kita dipanggil untuk mentaati, menuruti, melakukan firman-firman Tuhan. Mereka mendengar langsung dari Tuhan Yesus, kita bisa membaca langsung dari Alkitab. Kalau kembali kita buta aksara, kita bisa mendengarkan dari rekaman orang yang membaca Alkitab. Jadi sama kembali saudara, disitulah kita dipanggil. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan Yesus, ya Anda tidak akan menuruti firman Tuhan Yesus. Itu simple sebetulnya, sangat sederhana untuk bisa saya dan saudara mengerti. Sehingga kembali saudara perlu tanya kepada diri saudara, saya kepada diri saya saat ini, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Kalau iya, mari kita turuti firman Tuhan Yesus. Baca Alkitab dan Anda akan mengerti apa yang Yesus maksudkan, apa yang Yesus katakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selama aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang saya lakukan saat ini
membagikan firman Tuhan, sebetulnya ini untuk diri saya sendiri nomor satu. Mengingatkan diri saya sendiri akan firman Tuhan Yesus, firman Allah. Kalau Anda mau, ya silahkan melakukan hal yang sama. Ya. Anda baca Alkitab, Anda renungkan, dan setelah itu Anda bagikan. Jangan pikirkan itu untuk orang lain. Pikirkan itu untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda memikirkan itu untuk orang lain, Anda tidak mendapatkan sesuatu untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda memikirkan untuk diri Anda diberkati oleh firman Tuhan, Anda dibentuk oleh firman Tuhan, orang lain bisa mendapat berkatnya. Jadi sebelum saya membagikan firman Tuhan ini, saya juga harus terlebih dahulu membaca, merenungkan, berjam-jam, berbincang-bincang dengan Tuhan. Karena ini kembali adalah untuk benefit diri saya sendiri, itu nomor satu. Sebelum saya bisa membagikan kepada Anda semua. Dan dari situ, Roh Kudus mengingatkan saya akan perintah-perintah Tuhan Yesus. Di situ juga kalau Anda mau melakukan, Anda akan diingatkan melalui Roh Kudus dengan pembacaan firman Tuhan tersebut. Sehingga kita didorong untuk lebih mentaati, menuruti firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Apa yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia. Meskipun saya dan saudara tinggal di dunia yang jauh daripada damai. Kalau ada damai pun hanya sejenak dan sejenak. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita sudah didamaikan diri kita dengan Allah melalui penebusan Tuhan Yesus itu sendiri di atas kayu salib. Sehingga selain kita akhirnya menyadari jikalau di dalam dunia ini tidak ada kedamaian. Di dalam dunia ini dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Tetapi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, telah Allah damaikan dengan dirinya sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga damai sejahtera Allah itu tinggal diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan telah ditinggalkan bagi saya dan saudara. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita, dan yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sehingga jangan gelisah, jangan gentar hatimu, karena dunia ini gelisah. Di dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu, kita tinggal di dunia yang penuh dengan kegelisahan. Tapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan ancaman yang terkadang menggentarkan kita, membuat kita takut dengan berbagai macam halnya. Tetapi di dalam Tuhan kita diingatkan jikalau damai sejahtera Tuhan sudah diberikan kepada saya dan kepada saudara. Damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa terpisahkan lagi. Sudah diberikan kepada saya dan saudara yang percaya. Sehingga kembali kalaupun saat ini
Anda di dalam keadaan ketakutan, kegentaran, Anda merasa sendiri, ingatlah, jikalau Allah Tritunggal itu ada bersama-sama dengan Anda. Berkomunikasilah dengan Tuhan yang mengasihi Anda. Dan jangan lagi Anda merasa kesepian. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan Yesus telah pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus mengatakan jikalau Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus, karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Tuhan Yesus mengerjakan mentaati perintah Bapa. Bukan berarti Tuhan Yesus bukan Allah. Dia adalah Allah sama dengan Allah Bapa. Tetapi ada posisinya yang menjadi contoh bagi saya dan bagi saudara, agar kita juga mentaati, agar kita juga menuruti apa yang sudah difirmankan oleh Allah, untuk percaya kepada Yesus Kristus, agar di dalam pertolongan Roh Kudus kita juga didamaikan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang membuat saya saat ini, saudara saat ini, di dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, gelisah, ketakutan, kita boleh dihiburkan. Karena roh penghibur itu sendiri ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Jikalaupun saya dan saudara dikerumuni oleh kehidupan orang berdosa, kita akan tetap tinggal di dalam kebenaran, karena roh kebenaran itu telah ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Itu nanti kembali sebagai tanda jikalau saya dan saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia saat itu akan datang, akan menangkap Yesus, akan menyiksa Yesus, dan akhirnya akan membunuh Yesus di atas kayu salib. Itu pun bukan karena mereka, tetapi karena Yesus sendiri menyerahkan dirinya untuk mati di tangan mereka. Di bagian sebelumnya Yesus berkata, Dia akan membangkitkan dirinya sendiri, karena kematian Yesus adalah pengorbanannya sendiri untuk mengasihi saya dan saudara, untuk mengasihi manusia, agar kita yang percaya mendapat penebusan dosa dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan dan diberi damai sejahtera dari Allah yang telah mendamaikan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sehingga yang baik, saudara, marilah di dalam masa-masa seperti ini, mungkin masa-masa sulit, masa-masa dunia penuh dengan kekacauan, masa-masa manusia hidup di dalam kegentaran, ketakutan, masa-masa saya dan saudara mempersilahkan Roh Kudus bekerja agar kita boleh dipakai untuk menjadi saksi, agar manusia melalui kita juga bertemu dengan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus.
di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri saya dan diri saudara. Pernahkah saya tanya ya, pernahkah Anda mengagumi pekerjaan Roh Kudus yang tiada mustahil, sanggup mengubah, sanggup merubah siapapun untuk dijadikan baru, untuk dipimpin, untuk ditolong, untuk diberikan kuasa, kemampuan terus bertumbuh menyerupai Yesus. Itu luar biasa sebenarnya. Kalau Anda menyadari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita masing-masing, keajaiban bisa terjadi kalau kita percaya dan kita berserah. Jangan hanya mengagumi orang-orang lain. Roh Kudus itu penuh dengan kuasa untuk mengubah kita, untuk mengubah kita. Berikan kesempatan agar Anda diubahnya. Jangan hanya mengagumi orang lain, bahkan Anda sendiri tidak pernah menyadari sebenarnya kalau Roh Kudus siap bekerja mengubah Anda. Mengubah Anda. Amin.